Hai, it's Zafira. Hari ini gue mau sharing setup iPad mini gue yang mainly gue pakai buat kuliah. Tapi nggak cuma buat kuliah, gue pakai buat magang juga, dan juga gue pakai buat entertainment dan juga nyari inspirasi buat konten. Buat casing, gue pakai case yang full body. Jadi dia bisa nyokong iPad mininya biar bisa disandarin. Terus layarnya gue kasih Paperlike screen protector karena iPad ini banyak dipakai untuk nyatet dan juga untuk bikin catatan. Terus earphone-nya gue pakai TWS-nya merek Xiaomi karena kan iPad ini udah nggak bisa pakai yang kabel ya. Terus untuk Apple Pencil pakai Apple Pencil Gen 2. Buat focus mode itu ada 2 di iPad ini. Yang pertama itu fokusnya buat work. Nah ini isinya itu kalau misalnya aplikasi-aplikasi yang gue perluin buat gue kuliah sama buat gue magang gitu. Jadi bener-bener semuanya tuh udah include di dalam satu page ini. Ditaruhnya tuh dalam satu page karena biar langsung kelihatan aja semuanya gitu, dari mulai jadwal, terus file yang diperluin. Terus ini saham, ini gue masukin aja sih karena kadang kita diminta untuk ngeliat harga saham. Terus work mode selanjutnya itu ada personal. Di personal itu gue pakai kalau misalnya buat entertainment, sosmedan. Terus abis itu mainly buat hiburan juga. Buat cari-cari ide juga biasanya gue masukin di work mode ini. Terus ada aplikasi buat editing, foto, dan juga ada game. Gue gak terlalu mikirin estetik sih, karena yang gue masukin tuh bener-bener aplikasi dan juga widget-widget yang kepake. Buat digital planning gue pakai 2 sih di sini. Gue pakai Notion dan juga pakai Google Calendar. Buat Google Calendar itu biasanya time planner gitu. Jadi lebih spesifik kayak hari ini jam berapa ada apa. Ada kelas kah atau ada meeting. Warnanya beda-beda gitu gue ngesetnya. Jadi tahu mana yang kelas, mana yang meeting, mana yang ngerjain tugas. Kenapa warnanya gue bedain? Karena kan kalau kayak kerja kelompok itu nggak fix. Habis itu misalnya ada bentrok antara meeting sama kerja kelompok. Bisa kelihatan mana yang jadwal-jadwal yang nggak bisa digeser. Mana jadwal-jadwal yang bisa digeser ke lain waktu. Terus buat Notion, kalau Notion ini lebih banyak gue pakai buat kuliah sih. Isinya itu tugas kuliah apa aja, terus datanya kapan. Nah, Notion ini bener-bener bagus buat tracking itu. Juga bisa naruh sesuai tanggal dan juga bisa dipindahin juga. Misalnya deadline-nya mundur, ini bisa dipindahin gampang banget. Tugas di sini mau dipindahin, nah ini tinggal diklik tahan lalu dipindahin aja. So far udah pakai Notion ini tuh kayak 4-5 bulan buat kuliah dan juga untuk scheduling, dan emang bener-bener ngebantu banget sih. Setiap homework itu bisa ditulis detailnya. Contoh ini tugasnya kan ngerjain soalnya, dan yang punya soalnya tuh cuma dosennya. Nah, jadi ketika dosen yang ngirim, itu langsung gue masukin ke sini biar nggak tenggelam sama chat-chat yang lain. Misalnya mau ngerjain, tinggal lihat langsung aja di sini. Nggak perlu cari-cari di chat atau di email gitu. Karena udah dimasukin di sini, jadi lebih gampang. Nah, buat notes taking, gue pakai GoodNotes. Kayaknya semuanya udah pada tahu ya dari video yang sebelumnya. Nah, ini aplikasi udah enak banget buat notes taking. Bisa bikin kayak notebook, atau bikin lembar kosong, atau lembar bergaris juga bisa. Di sini juga bisa import buku, jadi mayoritas semua file, buku, PDF, catatan itu semuanya masuk di sini. Bisa dibilang mungkin dashboard utama gue buat kuliah itu ini. Enaknya juga GoodNotes ini bayarnya cuma sekali, jadi sekali bayar tuh udah akses ke semua fitur GoodNotes. Buat ngerjain tugas, kalau misalnya di iPad ini tuh ada di Docs, PowerPoint, Excel, Worksheet, dan semuanya lah. Tapi yang paling sering banget aku pakai itu Google Docs sama Slide, karena tugasnya itu kan kebanyakan kolaboratif ya, kelompok gitu. Nah, itu pastikan pakai Gdocs. Bisa langsung kesync sama yang di laptop kan. Kalau mau dibuka di laptop tuh enak. Gak enaknya pakai Gdocs di iPad itu cuma satu, dia tuh kayak formatnya ada beda. Contohnya kayak logo ini. Nah, kalau misal di iPad ini kelihatan berantakan, tapi kalau di laptop dia tuh udah rapih. In the end harus diedit lagi sih ini di laptop. Jadi di sini cuma buat masukin bahan-bahannya aja. Misalnya lagi di luar terus ada inspirasi materi, inspirasi analisis gitu. Nah, dimasukin tapi harus diedit lagi di laptop.
Oke, buat entertainment, gue sebenarnya standar aja sih, kayak YouTube, Spotify, TikTok, Netflix, standar-standar aja. Tapi di sini gue nggak specifically install chatting apps. Jadi emang bener-bener buka iPad tuh buat kuliah, buat magang, sama buat hiburan. Nah itu ngebantu banget sih, jadi nggak keganggu kalau lagi fokus ngerjain sesuatu. Untuk editing video, jujur masih pakai yang bawaan aja, which is iMovie. iMovie ini aku paling cuman ngegabungin video aja, sama kalau buat editing simple. In the end, tetap aku editing lagi di laptop. Oke, that's it untuk setup iPad mini gue. Mungkin kelihatan simple buat kalian. Kalian bisa customisasi buat kalian sendiri masing-masing. Semoga video ini ngebantu kalian buat yang lagi cari-cari inspiration untuk setup iPad kalian di rumah. Thank you for watching. Hope to see you on my next video. Bye.